Tuhan, kami pada hari ini kami mengakui ya Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu sungguh teruji Tuhan. Bahkan melewati hal-hal yang terburuk sekalipun Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Amin. Gadamu dan tongkat-Mu Tuhan, kami selalu dapat lihat, dan itu yang menghiburkan kami. Amin. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, kami mau mengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Ajar kami untuk setia Tuhan, sama seperti Engkau telah setia bagi kami. We thank you Lord. Dan kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Oh, pada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir. Kini aku, oh kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, serah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini aku berserah, ku berserah pada rancanganmu bagiku. Dan ku ikuti panggilanmu, dan ku kan setia sampai akhir hidupku. Dan ku ikuti panggilanmu, dan ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari hari ini sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab,
atau gadget Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama-sama dengan saya di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi pemirsa, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya kami sama-sama boleh mengalami firman Tuhan, boleh mengalami hadirat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mengambil alih waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada suatu kisah nyata. Ini terjadi di Amerika Bapak Ibu Saudara. Ada seorang penyanyi rohani yang cukup terkenal, yang cukup laku ya Bapak Ibu Saudara ya, untuk lagu-lagunya. Dia punya kisah pergumulan hidupnya Bapak Ibu Saudara. Saya belum secara langsung, katanya ada filmnya Bapak Ibu Saudara, ada filmnya, dibuat filmnya. Saya belum nonton, tapi saya membaca kisahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi namanya adalah Jeremy ya, Jeremy Camp Bapak Ibu Saudara. Ya, dia ini seorang waktu kisah ini terjadi, Jeremy Camp ini adalah seorang mahasiswa di satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan pada waktu itu dia baru masuk di dalam perguruan tinggi ini, dan tidak lama kemudian dia berjumpa dengan seorang wanita dan dia mulai jatuh hati Bapak Ibu Saudara. Ya, singkat cerita mereka membina suatu hubungan, mereka punya hubungan khusus ya, seperti mereka mulai berpacaran gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dan berapa lama kemudian Bapak Ibu Saudara, si wanita ini yang menjadi kekasih dari Jeremy ini bernama Melissa, ini divonis sama dokter, dia mengalami kanker rahim stadium 3C Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kejadian ini, kenyataan ini membuat hidup dari Melissa dan si Jeremy ini menjadi suatu pergumulan hidup di dalam hubungan mereka Bapak Ibu Saudara. Ya, Jeremy dengan kasih dia tetap mendukung, mendampingi Melissa dalam pengobatannya, di dalam menjalani pengobatan medis, dan juga mereka juga tetap hidup mengandalkan Tuhan. Mereka tetap berdoa, mereka berdoa, berdoa sungguh-sungguh minta kesembuhan daripada Tuhan. Dan singkat cerita, secara ajaib Melissa ini dinyatakan sembuh oleh dokter. Melissa ini mengalami kesembuhan, mujizat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Wah, kedua pasangan ini bersuka cita sekali Bapak Ibu Saudara. Dan tidak lama kemudian, sekalipun mereka masih dalam usia-usia yang muda sekali, tergolong muda ya Bapak Ibu Saudara, tapi mereka memberanikan diri untuk mereka menikah karena kecintaan mereka satu sama lain, dan mereka sudah mengalami suatu pergumulan, sudah pernah mengalami suatu pergumulan yang luar biasa, dan akhirnya mereka memutuskan mereka menikah Bapak Ibu Saudara.
Mereka menikah di usia yang cukup muda, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pernikahannya penuh dengan sukacita, dan hari-hari setelah pernikahan itu mereka juga lewati dengan sukacita ya. Kita tahu pengantin baru ya, semuanya indah Bapak Ibu Saudara ya. Tapi diceritakan dalam kisah ini, dalam kisah hidup Jeremy Camp ini, setelah mereka menikah 4 bulan kemudian, Bapak Ibu Saudara, 4 bulan kemudian, ini waktu yang sangat singkat, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu kalau biasanya dalam pernikahan yang baru, ya, pernikahan muda, itu hari-hari dilewati dengan luar biasa, dengan sukacita terus. Hari nggak berasa berjalannya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak yang mengalaminya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan 4 bulan itu waktu yang sangat cepat di dalam suatu pernikahan yang indah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di waktu 4 bulan kemudian itu? Tiba-tiba Melissa mengalami kolaps, Bapak Ibu Saudara. Dia kolaps dan kansernya itu muncul kembali. Ya, penyakit kansernya itu ada lagi. Ya, kambuh lagi Bapak Ibu Saudara. Dan mereka kembali bergumul, Bapak Ibu Saudara. Mereka bergumul kembali. Yang seharusnya mereka sedang menikmati pernikahan mereka. Ya, tapi mereka diizinkan Tuhan untuk bergumul karena sakit dari si Melissa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, akhirnya Melissa harus meninggal. Melissa dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Jeremy Camp ini seorang yang betul-betul sangat mengasihi istrinya. Ya, tapi di dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang diceritakan oleh Jeremy Camp. Ya, ada satu kisah, ada satu cerita bagaimana Melissa ini di dalam pergumulannya, waktu pertama kali dia divonis kanker sama dokter, dan bahkan sampai waktu dia mulai mengalami kolaps lagi, kambuh lagi kankernya itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, diceritakan bahwa Melissa ini tidak pernah bersungut-sungut. Ya, Melissa tidak pernah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan kenapa hidupnya seperti ini, harus seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan dalam pergumulan, dalam penderitaan itu, dalam pergumulan itu dilalui tetap dalam pengucapan syukur, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ada satu kalimat yang dicatat, ya, diceritakan dalam kisah ini, yaitu diucapkan oleh Melissa sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sangat menarik buat saya. Ya, dia mengucapkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. If one person's life is changed by my story, then it will all be worth it. Ya, artinya bahwa jika kisah saya ini mengubah hidup satu orang, maka semua itu, maksudnya penderitaannya yang dialami, semuanya itu setimpal. Ya, seolah-olah dia mau bilang bahwa penderitaan yang saya jalani ini, kalau ini bisa boleh menjadi berkat buat orang lain, bahwa kalau penderitaan yang saya alami ini boleh bisa mengubahkan orang lain, cara berpikir orang lain, memberikan semangat buat orang lain, ini sangat layak saya jalanin, ini sangat layak saya terima, ini setimpal dengan apa yang saya alami. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan orang yang hidup betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh bersandar hidupnya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang memiliki kerohanian yang betul-betul intim sama Tuhan, sulit, Bapak Ibu Saudara, untuk mengatakan kalimat seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi
bagi Melissa, apapun yang sedang terjadi dalam hidupnya, waktu dia tahu bahwa hidupnya itu berdampak buat orang lain, ini semua setimpal untuk dia alami. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah ini. Bagaimana seperti Tuhan Yesus katakan di Matius yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkisah tentang Tuhan Yesus mau murid-muridnya, yaitu kita sendiri Bapak Ibu Saudara, menjadi garam dan terang. Garam pada saat zaman waktu Injil ini ditulis, garam ini berfungsi sebagai pengawet Bapak Ibu Saudara, ya, sebagai pengawet makanan. Dan pelita itu berfungsi sebagai penerang jalan, ya, sehingga mereka mengerti jalan yang benar, dan mereka juga tidak terantuk kepada terhadap batu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini Tuhan Yesus mau kita ini hidup ini punya dampak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sebentar lagi akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus hidup di dunia ini dalam pelayanannya itu tidak cukup lama. Ya, hanya 3 tahun sekian. 3 tahun lebih saja Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus melayani di muka bumi ini. Dan kita melihat bahwa bagaimana dampaknya Tuhan Yesus, bagaimana ucapan Tuhan Yesus, bagaimana perkataan Tuhan Yesus, bagaimana perbuatan Tuhan Yesus itu boleh menjadi dampak sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Sudah 2000 tahun sekian, tapi perkataannya, kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi ini sungguh menjadi dampak. Bahkan bukan hanya buat orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita bisa melihat, ya, bahkan tokoh-tokoh zaman dulu banyak sekali mereka mengquotes perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu Menteri Agama kita juga ada mengungkapkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, bagaimana kita harus mengasihi musuh kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi dampak yang luar biasa dalam hidup manusia di bumi ini. Bahkan dalam kedatangannya ke bumi, ke dunia ini Bapak Ibu Saudara, yang tadinya manusia tidak punya pengharapan akan keselamatan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan kita sekarang orang-orang yang percaya memiliki keselamatan yang kekal. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dampak yang Tuhan berikan buat dunia ini luar biasa. Dan Tuhan juga mau mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang hanya memikirkan makan dan minum, hanya memikirkan pencapaian pribadi. Ya, saya ikut Tuhan Yesus, katanya ikut Tuhan Yesus itu sakit sembuh, ikut Tuhan Yesus nggak kekurangan, ikut Tuhan Yesus bisa mengalami mujizat A, B, C, D, E sampai Z Bapak Ibu Saudara. Ya, katanya jadi orang Kristen tuh enak. Wah, kita selalu diiming-imingi Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Kristen dapat benefitnya begini Bapak Ibu Saudara. Ya benar. Ada benarnya Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita di mana ada roh Allah, itu ada kemerdekaan. Tuhan Yesus datang ke dunia dan Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia menyertai kita senantiasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ada satu hal dalam kekristenan kita, kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara, saya rasa kita harus mempertanyakan kembali kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita jelas sekali di Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini yang tadi kita sudah baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita punya hidup kita ini berdampak.
Hidup kita ini seperti garam. Hidup kita ini seperti pelita yang ditaruh di atas gantang, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan mau kebaikan kita. Orang-orang Kristen ini harus dikenal baik. Hidup orang Kristen ini harus dikenal. Oh, kamu pasti orang Kristen ya. Kenapa? Karena kamu baik. Karena kamu murah hati. Kita harus punya dampak itu, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya melihat selama pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang Kristen yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Besok mau makan apa? Bagaimana usaha saya ke depan? Bagaimana ini, bagaimana itu ke depan? Bapak Ibu Saudara, kita sudah lupa tentang panggilan Tuhan. Maka siang hari ini, mungkin pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dimanapun sekarang Bapak Ibu Saudara sedang melihat tayangan ini, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau mengingatkan kembali, hidup kita ini harus menjadi dampak, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, sudahkah kita menjadi dampak buat istri kita, buat suami, buat anak-anak, buat keluarga kita, buat lingkungan kita? Apakah kita sudah menjadi dampak, Bapak Ibu Saudara? Seorang Melisa yang tadi kisahnya saya ceritakan, Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup dia seolah-olah cuma satu, yaitu menjadi dampak. Dia punya statement luar biasa. Kalau saja ada satu orang saja, ya, satu orang saja diberkati karena pergumulannya dia, boleh menjadi semangat bagi orang dalam pergumulan dia. Dia bilang ini semua worth it lah. Semuanya ini layak untuk dijalani, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua, Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau berada, jangan menjadi seorang Kristen yang egois. Mari berdampak, berbuat kebaikan. Orang Kristen itu berbuat kebaikan itu secara aktif, Bapak Ibu Saudara. Ini sering kali saya ingatkan, bahkan juga buat diri saya sendiri, buat anak saya, buat istri saya, buat keluarga saya, buat komunitas kami. Orang Kristen itu berbuat baik itu dengan cara aktif. Dunia mengajarkan begini, kalau orang itu baik, saya akan lebih baik sama dia. Saya memberi dia karena dia sudah memberi dulu sama saya. Dia berbuat baik sama saya, maka itu saya berbuat baik sama dia. Ini adalah berbuat baik dengan cara pasif, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan bilang begini, ya, apa yang orang mau lakukan kepadamu, lakukan itu dulu. Ya, kurang lebih seperti itu ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Firmannya seperti itu. Dan ini berbicara tentang apa? Kita melakukan dulu apa yang kita harapkan orang lain lakukan sama kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bukan menunggu, tapi kita lakukan dulu, Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang apa? Kita sedang menabur. Kita tidak bisa menuai dulu baru kita menabur. Firman Tuhan mengajarkan kita menabur dulu baru kita menuai, Bapak Ibu Saudara. Sama. Waktu kita menabur kebaikan, Bapak Ibu Saudara, secara aktif, duluan. Mungkin sebelum diminta. Mungkin waktu kita tahu orang ini memerlukan bantuan saya. Mungkin orang itu tidak langsung kepada Bapak Ibu Saudara, tapi kita tahu dia membutuhkan itu. Kita duluan, kita bisa memberi kebaikan itu duluan. Itu adalah berdampak. Itu adalah orang Kristen yang berdampak, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita masih takut, kita masih nggak tahu caranya untuk menginjil bagaimana caranya. Ya, ayat apa yang harus saya pakai? Bagaimana cara ngomongnya? Gimana cara bicaranya? Gimana cara membukanya? Bapak Ibu Saudara, engkau bisa menginjil dengan cara gaya hidupmu, dengan cara hidupmu. Apapun yang kau terjadi, jangan pernah bersungut-sungut, tetap bersuka cita. Orang-orang sedang melihat, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen kalau bersungut-sungut, kita sedang mendinai, kita sedang membatalkan, kita sedang sedang mengatakan kepada dunia bahwa aku ini nggak percaya dengan Tuhan yang aku sembah, dengan Tuhan yang katanya aku percaya.
Stop bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara. Mari lakukan kebaikan, mari lakukan berdampak, hidup yang berdampak Bapak Ibu Saudara. Mari mulai kembali mendoakan orang-orang. Mari mulai memperhatikan orang-orang sekitarmu Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan uang, bukan materi yang kau mungkin bisa bantu saat ini. Tapi paling tidak berikan perhatian, berikan mungkin telingamu untuk mendengar keluh kesah mereka. Rangkul mereka Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau saya berdoa kita semua dipakai Tuhan untuk boleh menjadi dampak di dunia ini hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini apa yang saya bagikan simpel Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya waktu kita menangkap ini hati Tuhan, pesan Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang anak yang menyenangkan hati bapaknya, hati orang tuanya, saya percaya kok. Ya, kebutuhan anak itu gak usah minta, pasti Tuhan, bapaknya, orang tuanya pasti akan cukupi. Karena apa? Anaknya itu udah betul-betul menyenangkan hati, memberi anaknya itu sudah bisa mengambil hati orang tuanya. Mari kita ambil hati Tuhan dengan menjadi dampak hidup yang berdampak dalam sekitar, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja juga jadi dampak. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya selesai dan saya berdoa biar Roh Kudus terus berbicara dan mengingatkan dalam kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara untuk boleh terus menjadi dampak dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kami percaya ada bagi orang-orang yang mendengarkan saat ini. Bagi kami semua Tuhan yang masih hidup, yang masih ada nafas di dalam hidung kami, dalam paru-paru kami ini ya Tuhan. Tuhan, inilah tugas kami. Kami menjadi dampak, kami menjadi garam, kami menjadi terang, kami menjadi pelita dimanapun kami berada. Kami menunjukkan kebaikan bukan karena kami sombong atau kami mau show off, tapi kami melakukan kebaikan karena kami mengasihi Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami berbuat baik karena itu perintah Tuhan. Kami menjadi dampak, kami bersuka cita itu karena perintah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak hanya ingin mengingat-ingat dan hanya ingin menagih janji-janji Tuhan, tapi kami juga mau belajar memperhatikan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemirsa, para jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Berkati mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan. Yang mereka yang ada mengalami kesusahan, jalan buntu, mengalami kekurangan Tuhan, berkati, bukakan jalan ya Tuhan. Berkati, berikan rezeki ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat masih nyata, masih terjadi sampai hari ini. Dan Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus sekali lagi ingatkan kami, mampukan kami untuk kami boleh berdampak di dalam hidup kami, di dalam lingkungan kami, di dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, di dalam usaha kami, dalam marketplace yang Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku
ada rancangan-Mu bagiku, dan ku ikuti panggilan-Mu, dan ku kan setia sampai akhir hidup.